Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Prameswari Fadila, NIM 442101101. Hari ini saya ingin mempresentasikan untuk mata kuliah Corporation and Human Relation dengan tema Gaya Komunikasi Dakwah Husain Jafar Al-Hadar dalam ceramahnya di YouTube. Husain Jafar Al-Hadar, SFIL-MAG, lahir 21 Juni 1988, adalah pendakwa dan penulis di Indonesia. Ia merupakan lulusan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia merupakan penulis media massa, pembicara seputar keislaman, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Husain adalah seorang pria berdarah Madura yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Dakwah adalah kegiatan komunikasi karena di dalamnya terdapat pertukaran makna antara dai sebagai penyampai pesan dan dengan mat'u atau objek dakwah sebagai penerima pesan. Dalam komunikasi tersebut, pertukaran makna terjadi saat dai menyampaikan pesan dakwah berupa nilai-nilai yang harapnya dapat dipahami oleh mat'u dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu gaya komunikasi sangat berpengaruh dan efektif dengan kegiatan dakwah. Artinya, sejumlah gaya komunikasi hendaknya dapat ditata sedemikian rupa untuk menjadi pertimbangan mubalik dalam persiapan penyampaian dakwah, misalnya dalam pengaruh verbal lisan yang mengandung unsur persuasi yang menyentuh sisi psikologis mat'u. Dengan memanfaatkan YouTube sebagai media dakwah, Husain Jafar dikenal sebagai Habib muda yang menyebarkan Islam dengan cinta. Dakwah melalui YouTube itu selalu mengundang antusias dan respon positif dari para pemirsa. Alhasil, channel YouTube yang diberi nama Jeda Nulis telah dimiliki subscriber sebanyak 383.000 per tanggal 15 Januari 2021. Di seluruh komentar, secara umum semuanya menunjukkan tanggapan-tanggapan positif. Misalnya ada yang mengungkapkan mata berkaca-kaca dan berupaya mempraktikkan isi ceramahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemenarikan gaya komunikasi dakwahnya Husain Jafar dapat diamati baik dari pesan-pesan dakwah yang kebanyakan disampaikan secara tegas namun tetap dengan diksi-diksi santun dan sangat menonjolkan kemampuan dalam bercerita. Kemudian adanya gaya komunikasi. Communication style dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam situasi tertentu atau biasa kita sebut dengan a specialized set of interpersonal behaviors that used in the given situation. Ini adalah Wijaya HAW tahun 2000. Lebih spesifiknya, gaya komunikasi itu menyangkut cara penyampaian dan gaya bahasa. Kemudian adanya bentuk-bentuk gaya bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya assertive style. Gaya komunikasi di mana komunikator membuat pernyataan secara langsung yang disertai dengan pertimbangan perasaan, ide, dan harapan. Lalu yang kedua adanya aggressive style, yang merupakan gaya komunikasi di mana komunikator cenderung mudah mengenai. Aggressive style adalah gaya komunikasi di mana komunikator cenderung menyatakan perasaannya dengan mudah, apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, tetapi tidak mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir adanya specific style dan non-assertive, yaitu adanya gaya komunikasi di mana komunikator tidak mengekspresikan perasaan, ide, dan harapan secara langsung.
Kemudian adanya metode dakwah melalui YouTube. Di era sekarang hampir seluruh sektor atau bidang sosial terhubung dengan internet, tak terkecuali dengan bidang dakwah. Salah satu dampak yang timbul dari hal tersebut adalah internet mampu menjadi sumber rujukan atas pengetahuan keagamaan yang ingin diperoleh sebagai sejumlah penggunanya. Maka dalam berdakwah menggunakan YouTube sangat ditekankan menggunakan metode bil hikmah atau mauzah hasanah yang dikarenakan karakteristiknya itu bagus. Wira Prasetya tahun 2018. Maksud dari metode bil hikmah adalah dengan cara persuasi, sedangkan mauzah hasanah adalah dengan memberikan hikmah, nasihat inovatif. Kemudian adanya penyajian dan data analisis. Adanya bentuk gaya komunikasi dakwah Husain Jafar Al-Hadar dan penerapan gaya komunikasi dakwah Husain Jafar Al-Hadar. Dengan kebijakan konsep, definisi dan bentuk-bentuk gaya komunikasi sebagai alat analisis, maka ceramah Husain Jafar dapat dilakukan dengan eksplorasi lebih jauh seperti apa gaya komunikasi yang dilakukannya. Kemudian komunikasi dakwah Husain Jafar dalam ceramahnya berjudul Agungnya Meminta Maaf dan Memaafkan, belajar dari Nabi dan sahabatnya adalah bentuk komunikasi satu arah melalui media YouTube. Oleh sebab itu, untuk secara konsisten dengan prinsip-prinsip gaya asertif tentu akan sedikit menemui kesulitannya. Kemudian kesimpulan untuk presentasi hari ini adalah berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Kesimpulan dalam studi ini, yang pertama adanya ceramah Husain Jafar Al-Hadar berjudul Agungnya Meminta Maaf dan Memaafkan, belajar dari Nabi dan sahabatnya. Yang kedua, memiliki kecenderungan dalam komunikasi asertif. Kemudian yang kedua, dalam penerapannya komunikasi dakwah Husain Jafar Al-Hadar yang bergaya asertif itu tidak dapat dilepas dari karakteristik YouTube sebagai medianya. Sekian kesimpulan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.